Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pecinta ubi jalar. Hari ini kembali Bang Heri menemani kawan-kawan semuanya ya. Nah, agenda nih hari ini masih koyok biasa nih ya. Studinya neng Tegalan, urusannya telon ambil. Nah, oke kawan, hari ini tentunya langsung aja ya reviewnya buat konco-konco semuanya. Yang kemarin juga sudah saat usia sekitar 2 bulan kemarin, lahan yang ini juga pernah saya videokan ya. Ini milik Pak Kenit yang hari ini juga sedang berada di lahan aktivitas seperti biasanya ya. Nah seperti ini ya, penamakannya sudah seperti ini untuk ubi jalar yang dikembangkan pada lahan, yaitu jenis madu, ada gading dong, ada gemoy, dan juga ada ubi JP yang tidak ketinggalan ditanam pada lahan beliaunya. Ya, selamat pagi tentunya wes, pokoknya Indonesia dengan pertanian yang luar biasa ya, kayak gini. Nah, salah satunya ini pemanfaatan lahannya Pak Kenit yang walaupun nggak begitu luas, ini salah satu menjadi inspirasi buat kita semuanya ya, dengan pertanian ubi jalar. Nah, ini agendanya tak lihat dulu yang dilakukan Pak Kenit ya hari ini, melakukan pemupukan ubi jalar ya. Nah, ini usianya 9 hari yang bagian petak atas ini. Untuk yang bagian bawah ini sekitar 15 atau 16 hari ya pasca tanam. Nah, ini untuk lakukan pemupukan, ini metodenya seperti ini ya. Kalau di saat musim panas kita bisa menghemat pemakaian pupuk, yaitu pemakaian secara dicairkan, atau pupuk itu kita tambahkan pada air kemudian disiramkan pada tanaman kita ya. Karena dengan metode pupuk itu dicairkan, itu akan menjadikan pupuk itu langsung diserap oleh akar-akar dari tanaman itu sendiri ya. Jadi lebih efektif, lebih cepat diserap, dan tentunya akan lebih hemat pupuknya dibanding secara ditaburkan pada bagian bawahnya. Nah, ini yang saya review adalah varian ubi jalar dari saya yang kemarin Pak Kenit juga menanam. Saya kasih bibit gemoy 132. Nah, ini adalah gemoy 132 yang usianya ya seperti itu tadi ya, sekitar 9 hari sudah dilakukan pemupukan. Ini Pak Kenit memakai jarak tanam 40, katanya biar lebih maksimal pertumbuhan ubinya. Wah, cocok tenan. Ini nanti akan menghasilkan varian ubi gemoy itu yang ukuran umbi ini wes jaminan mutu besar ya, pasti wah ya. Nah, ini metode ini seperti ini ya, kalau kita melakukan pemupukan secara dicairkan atau ditambahkan dengan air. Nah, ini kita memakai seperti ini ya, dan dilakukan disiramkan pada batangnya. Nah, seperti ini caranya kawan. Itu memakai gelas plastik ya, gelas biasanya itu bekas es, seperti ini yang dilakukan Pak ini. Itu pupuknya apa Pak? Rupanya abang. Ponska ya, Ponska dengan takaran kalau dihitung liter ya, mungkin ini berapa liter ya? 20-an liter ya. Ini memakai pupuk sekitar 1 kilo ya, pemakaian atau takarannya untuk pupuk Ponska itu 1 kilo dengan air sekitar 15 liter. Nah, seperti ini yang dilakukan Pak Kenit. Terus koyok sirup Pak. Ya, caranya gini lor. Nah, ini pemanfaatan pemupukan secara dicampur atau dicairkan. Ini adalah metode yang selalu kita terapkan pada saat menanam ubi jalar itu di musim panas ya, karena dengan multifungsi, salah satunya sebagai penyiraman, dan kemudian yang kedua memupuk, yaitu metode yang biasa kita terapkan pada lahan setiap penanaman ubi jalar pada saat musim kemarau. Nah, seperti ini adalah varian gading dong yang jarak tanamnya kalau saya ini masih saya tambah 1 batang ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kualitasnya nanti pokoknya diacungin jempol ya. Nah, ini metodenya untuk kawan-kawan seperti ini ya. Kalau
Kemarin kan ada yang nanya ya, Bang, bagaimana kalau kita memupuk ubi jalar itu pupuknya kita cairkan? Nah, bisa ya. Malah bagus ya. Karena akan langsung diserap oleh akar-akar oleh tanaman itu sendiri, apalagi di musim panas seperti ini. Kalau musim hujan ya boleh ya, tapi kalau musim penghujan kan itu lebih dingin tanahnya, akhirnya mending ditabur saja kalau pada musim banyaknya curah hujan ya. Mungkin lebih irit ini ya, dicairkan dulu baru disiramkan. Nah, ini untuk ubi madu ini memakai bekas damen ya, atau jerami ya. Nah, seperti sebagai penutup, bahkan sebagai mulsa. Ya, ibaratnya kalau kita tidak memakai pupuk pabrikan, kalau sudah kita taburi bekas jerami padi yang wes lapuk seperti ini, wah ini sudah pupuknya sudah bagus ya. Jadi untuk dosis takaran, kalau kita sudah memakai damen yang sudah membusuk seperti ini, itu pemupukan secara disiramkan, dicairkan seperti ini pun akan lebih sedikit ya pemakaiannya. Jadi lebih hemat. Kalau kita taburkan mungkin dalam 1 kilo pupuk itu mampu 100 batang, itu kalau kita cairkan bisa mencapai sekitar 200 batang. Jadi akan lebih irit memakai sistem pupuk dicairkan ditambahkan dengan air ya. Contohnya yang dilakukan Pak Kren ini, 15 liter air memakai 1 kilogram pupuk Ponska ya, seperti ini. Warnanya koyo sirup ya. Nek ngelak diumbi tapi yojo. Nah, ini varitasnya, nah, yang ini adalah ubi JP. JP memang kualitas super ya. Ini bisa mencapai 5 kilo dalam 1 batang kalau di tempat saya, diusiakan 3,5 bulan. Wah, memang ukuran jumbo. Nah, kalau kawan menanam ubi jalar itu lebih baik pendek ya, karena pendek itu akan lebih cepat berkembang antara umbinya dengan pertumbuhan batang ya. Tapi mungkin kalau masih di bawah usia 1 minggu atau 10 hari ke bawah, itu kadang ya kayak apa ya, nggak ada tanaman nih. Tapi nggak masalah sebenarnya, tapi ya itulah, tinggal kita menyikapinya dari sisi mana kita nanam itu biar cepat kelihatan rimbun atau tidak. Kalau saya yang penting kualitas umbinya ya, tidak mengacu pada tingkat rimbunnya daun ya. Jadi lebih baik ya, mungkin metode itu masing-masing, tapi nggak apa-apa, yang penting kualitas akhirnya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk tanaman itu sendiri ya. Nah, seperti halnya yang lakukan ini Pak Kenit, yes, pokoknya jos sekali ya. Ini penggarapan yang cukup bagus, bedengannya walaupun pendek-pendek karena memang jarak bedengan, jarak antar peta itu naik turun ya. Lokasinya seperti teras iring ya yang ada di lahan ini ya. Jadi pembuatan gulutan itu disesuaikan dengan model tanahnya ya. Ada yang melengkung ya, ada yang ini kena batu, akhirnya ya dipotong, dibikin parit, kemudian dibentuklah bedengan-bedengan yang mungkin cuman muat 5 batang 6 batang, tapi ya memang kondisi tanah seperti itu, akhirnya ya menyesuaikan. Nah, ini untuk yang sudah dimulsa memakai jerami bekas, nah ini wis jaminan pokoknya nanti akan umbine pasti luar biasa ya. Apalagi nanti setelah ini akan disiram ya, 3 hari lagi disiram Pak niki kudune Pak, gen ndang lemu ke isinya gede. Nah, ini agendanya 3 bulan ke depan panen ya. Sekarang bulan Juli, Agustus, September. Jadi nanti akhir September ubi jalar milik Pak Kenit ini nanti akan panen. Kalau di tempat saya yang barengan nanamnya sama ini mungkin ada sekitar 200.000 batang ya. Tapi untuk yang menanam itu ada sekitar 10-an orang ya. Jadi ya di rata-rata saja. Itu berapa ribu, ada yang nanamnya 2.000, ada 3.000, ada yang cuma 500 batang, bahkan juga ada yang hampir mencapai 10.000 batang. Wes, pokoknya nanti bulan
September sampai Oktober Kota Ndongko panen raya untuk semua varian ubi jalar ya. Salah satunya pengembangan bibitnya yang selalu saya suplai, entah yang ada di daerah desa lain di lingkupnya Kecamatan Ndongko, pembibitan tetap dari kita karena untuk menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan harapan. Tentunya tidak mengecewakan kalau kita kirim produk dari Kecamatan Ndongko itu menuju luar wilayah ya, seperti itu. Jadi kita tetap memonitor para petani-petani yang ada di wilayah sini tentang tata cara yang benar dan sesuai dengan ekspektasinya nanti seperti apa, akan menghasilkan produk yang berkualitas tentunya sing mampu bersaing dengan produk-produk dari daerah lain ya, seperti itu. Nah, kita selalu melakukan itu untuk persaingan produksi pertanian secara sehat. Jadi kita tidak hanya mengutamakan tingkat produksi yang melimpah, yang besar-besar, yang jumlahnya banyak, tapi kita selalu memberikan arahan pada petani-petani yang ada di daerah saya itu, mulai dari pemilihan bibit, penggarapan lahan, juga cara perawatan di musim panas, perawatan di musim penghujan, itu kan harus kita bina biar petani kita itu setiap saat menanam ubi itu tidak mengalami kegagalan atau tidak enggak meningkat, tapi hasilnya harus meningkat. Jadi permintaan yang pasar itu macam-macam akan selalu terpenuhi dengan tanaman yang ada di wilayah saya, yang saya kategorikan itu sudah cocok untuk konsumsi di wilayah manapun. Jadi kualitas dari produksi Kecamatan Ndongko itu sudah dikenal ya seluruh Indonesia untuk kepentingan masyarakat, tentunya seperti itu. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini bersama Pak Genit. Saya berada di lahan beliau sedang melakukan pemupukan ubi jalar dengan metode pupuk dicairkan terlebih dahulu, yaitu salah satu metode terbaik saat memupuk di musim panas ya. Mulai keuntungan dari hemat pupuk juga sekalian sebagai untuk penyiraman ubi jalar ya. Jangan lupa subscribe, bagikan channel Bang Heri Petani Indonesia yang hari ini menghadirkan video tentang pemupukan ubi jalar. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.